Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ali Hofi, NIM 238113030. Alamat Buleleng, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah presentasi tentang permasalahan dan solusi mengatasi MI Nurul Islam di tengah-tengah maraknya sekolah dasar negeri. Untuk mengerjakan tugas usul tarbiyah, nama dosen Bapak Afif Husain. Pendahuluan. Di era globalisasi dan peningkatan standar pendidikan di Indonesia, MI Nurul Islam menghadapi tantangan signifikan dalam bersaing dengan sekolah dasar negeri. Kendala ini sering berkaitan dengan persepsi masyarakat, ketersediaan fasilitas, kurikulum, dan sumber daya manusia. Presensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh MI Nurul Islam serta mengusulkan solusi konkret untuk membantu madrasah tersebut berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Kebetulan saya mengabdi di madrasah MI Nurul Islam sudah hampir 5 tahun, ya. Kemudian banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh madrasah khususnya di daerah Bali. Karena jujur, maraknya sekolah dasar negeri yang ada di desa kami pada khususnya. Identifikasi masalah. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh MI Nurul Islam antara lain: 1. Kurangnya fasilitas. MI Nurul Islam memiliki fasilitas terbatas jika dibandingkan dengan sekolah negeri yang lebih didukung oleh pemerintah. Contohnya, kita kekurangan fasilitas apa? Kita tidak memiliki lapangan sepak bola tersendiri, lapangan basket. Kemudian di sekolah kita belum ada memiliki musola sendiri. Kita masih sering menggunakan halaman sebagai tempat olahraga. Kemudian untuk kegiatan ibadah, dan juga kita belum memiliki aula tersendiri karena keterbatasan biaya dan juga tempat. Yang kedua, kurangnya minat calon siswa. Persepsi bahwa pendidikan di Minuris kurang kompetitif dibanding sekolah negeri seringkali menurunkan minat calon siswa dan orang tua. Ya, jadi banyak menganggap bahwa sekolah di madrasah swasta itu ada yang mengatakan tidak akan bisa melanjutkan ke perguruan negeri, ada yang mengatakan tidak bisa diterima menjadi PNS karena berawal dari sekolah madrasah swasta. Padahal semua itu salah. Banyak alumni kita, alumni MI Nurul Islam yang sudah menjadi PNS, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendanaan terbatas. Minuris seringkali mengalami kesulitan dalam hal pendanaan yang cukup untuk pengembangan infrastruktur dan program pendidikan. Nah, itu yang tadi. Karena dana yang terbatas, kita hanya sering meminta
atau sumbangan untuk diri kita dari guru-guru kita untuk melakukan kegiatan, misalnya kita studi banding atau akan mengadakan sesuatu, itu kita sering iuran antar guru. Sekali lagi, karena kita memiliki dana yang terbatas. Kemudian yang keempat, kurikulum yang kurang adaptif. Kurikulum yang tidak sepenuhnya mengikuti perkembangan zaman atau kebutuhan pasar kerja modern. Padahal untuk kurikulum MI Nurul Islam sudah mengikuti kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, sesuai yang dianjurkan oleh Kemendikbud tahun 2022 hingga saat ini. Jadi ada anggapan bahwa MI Nurul Islam atau MI swasta itu kurikulumnya tertinggal, ya, bahwa bahkan tidak berkembang. Nah, itu padahal salah, karena kurikulum yang kita gunakan sudah mengikuti peraturan dari peraturan Kemendikbud yang terbaru. Sudah ada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, serta kita sudah mengikuti madrasah inklusif, yaitu madrasah yang ramah kepada anak. Kemudian solusinya apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang tadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan banyak strategi khusus. 1. Peningkatan infrastruktur. Penggalangan dana. Aktif mencari sumber dana melalui kerjasama dengan lembaga donor, zakat, dan CSR perusahaan. Modernisasi fasilitas. Investasi pada fasilitas teknologi informasi komputer untuk mendukung pembelajaran digital. Nah, ini solusi yang pertama. Kita berusaha untuk meminta sumbangan dana kepada perusahaan-perusahaan yang ada di desa. Kemudian dari zakat, ada juga lembaga donor, kita juga MI Nurul Islam mendapatkan bansos PIP. Kemudian ada juga bantuan-bantuan dari hotel-hotel di sekitar yang ada di desa Pejarakan. Misalnya bantuan berupa tas, alat tulis, itu sudah sering terjadi. Kerjasama dengan pengusaha-pengusaha sering memberikan berupa bantuan untuk pembangunan di madrasah kami. Fasilitas ini dengan adanya AKMI dan ANBK tentunya kami pasti sudah mengembangkan tentang teknologi informasi komputer kepada anak-anak, karena sudah menjadi agenda tiap tahun, agenda ANBK dan AKMI. Kemudian fasilitas, kami juga masih berusaha untuk memiliki alat transportasi mobil antar jemput, karena banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang mengatakan bahwa rumahnya, sekolahnya, madrasahnya itu jauh dari rumahnya. Jadi ada yang tidak bisa mengantar ke sekolah tersebut. Jadi kami masih berusaha sampai saat ini untuk bisa memiliki mobil antar jemput. Nomor 2, pemasaran dan promosi. Kampanye kesadaran, melakukan sosialisasi tentang nilai dan keunggulan pendidikan di madrasah melalui seminar dan kerjasama media. Itu kita lakukan melalui media Facebook, yang mana media tersebut sangat-sangat booming di masyarakat. Di Facebook, di status WA, dan juga di TikTok yang
sedang viral pada saat ini. Kita sering mengupload kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MI Nurul Islam di media tersebut. Kemudian nomor 3, pengembangan kurikulum. Integrasi kurikulum memasukkan mata pelajaran STEM, Sains, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Engineering, and Maths, dan keterampilan digital ke dalam kurikulum untuk membuat pendidikan di madrasah lebih relevan dengan kebutuhan industri. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita memasukkan pembelajaran tentang teknologi, baik itu digital, tentang komputer, tentang multimedia, tentang edit foto, edit video kepada masyarakat, kepada siswa maksudnya. Kemudian kolaborasi akademik, membangun kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidik lain untuk peningkatan kualitas pendidik dan pertukaran pengetahuan. Jadi kami bekerja sama juga dengan Universitas Udayana, Undiksa. Kemarin ada kakak-kakak dari Undiksa melakukan pendidikan kepada siswa kami. Itu kami berikan waktu dan tempat kepada kakak-kakak mahasiswa untuk memberikan pelajaran. Karena dengan itu diferensiasi pembelajaran kepada siswa itu sangat bertambah. Kemudian dengan lembaga pendidikan lain, kita bekerja sama juga dengan TK Muslimat 4 yang kebetulan dekat dengan sekolah madrasah tempatnya. Jadi setiap Senin maka siswa TK juga mengikuti upacara di sekolah kami. Jadi kerjasama seperti itu sangat penting untuk kemajuan di madrasah MI Nurul Islam. Yang keempat, sumber daya manusia, pelatihan guru, program pelatihan berkelanjutan untuk guru-guru madrasah untuk mengasah kemampuan mengajar dan pengetahuan terkini. Itu sudah sering dilakukan. Sering kita mengutus guru-guru madrasah kita untuk melakukan pelatihan BIMTEK tentang program-program pelatihan yang berkelanjutan. Kemudian rekrutmen tenaga pengajar, menarik alumnus yang kompeten dan berpengalaman untuk menjadi pengajar di madrasah. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Kita sudah memiliki banyak alumni yang menjadi tenaga pengajar di madrasah kita, yang lulusan-lulusan yang sangat bagus, terutama melalui pondok-pondok pesantren yang besar di Jawa Timur. Nomor 5, inisiatif khusus, yaitu program beasiswa, menyediakan beasiswa untuk menarik siswa berprestasi, dan juga kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan lomba-lomba dan aktivitas yang dapat menampilkan talenta. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita madrasah kita juga sudah sering diberikan bantuan dan beasiswa, terutama PIP. Kita juga mendapatkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, di madrasah kita tidak mendapatkan beasiswa tapi juga ada. Cuman itu pilihan siswanya. Bukan kita yang milih tapi langsung dari pusat. Dan juga sering kita mendapat bantuan dari UPZ, dari Kemenak, dari Pendis, dan juga dari hotel-hotel yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler kita memiliki drum band, ya, ada drum band, hadrah, qasidah, sepak bola, voli, basket dan lain macam sebagainya untuk bisa mengembangkan bakat dari anak tersebut. Dan juga kita sering mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh Pendis atau Kemenak. Kita lomba, ada kompetisi dai, ada yang menyanyi Islam, ya. Semua lomba
akan kita ikuti. Itu komitmen dari kepala sekolah kami. Penutup, permasalahan yang dihadapi oleh MI Nurul Islam memang kompleks, namun dengan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, potensi untuk berkembang dan bersaing dengan sekolah negeri sangat terbuka lebar. Melalui peningkatan kualitas dan adaptasi terhadap kebutuhan zaman, madrasah swasta MI Nurul Islam dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan yang menggabungkan nilai akademis dan religius, yaitu pelajaran umum dan pelajaran agama. Ya, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.